Kepada Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dengan 10 prinsip-prinsip dasar agama bagi Bani Israel yang disebut dengan 10 perintah. Nah, jadi kalau kepada Nabi Musa perintahnya ada berapa? 10. Jangan sekutukan Allah, jangan membuat patung ukiran dan menyembahnya, jangan menyebut Allah dengan senda gurau, sucikan hari Sabtu, hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, hak orang lain. 10 perintah prinsip dalam ajaran pokok Bani Israel yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kepada kita umat Nabi Muhammad diberikan berapa perintah? 12. Ini mesti dihafal, jangan lalai dari sini. 12 itu prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan, diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. 12 perintah itu bentuknya adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 1. Alhamdulillah, berarti sadar. Saya pikir masih ketuhanan yang Maha Esa. Syahadat itu adalah mengenal diri. Yang kedua, menghadapkan diri. Yang ketiga, mensucikan diri. Itu harus kontinu, simbolnya setahun sekali. Kita ini terfokus pada simbol, padahal itu yang dimaksud sepanjang hidup kita. Mengenal diri, sholat menghadapkan diri, zakat mensucikan diri, puasa menahan diri. Yang kelima, haji mendekatkan diri. Ada 5 rukun iman. B, ada 6 beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. 6 tambah 5 11. Yang C, yang ke-1 adalah ihsan. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sholat, iya. Allah juga perintahkan ruhnya sholat jangan ditinggalkan. Jangan sampai kita sholat syariatnya perfect, geser sedikit aja luar biasa, seolah-olah itu tidak di cover dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Bertengkar di aspek syariat, di aspek kulit, di aspek fisik, di aspek zohir. Ruhnya sholat malah hilang. Ruhnya hilang, orang sholat malah hilang. Saya mempelajari sholat 4 fikih itu, ternyata memang keragamannya luar biasa, Pak. Mulai dari takbir sampai salam, cara duduk, cara gerakan, bahkan ada gerakan yang jarang kita amalkan, tapi saya selalu amalkan. Kita anggap itu sesuatu yang menyimpang, padahal tidak. Tapi apa? Itu perfect iya, fikih iya, syariat iya, tapi aspek ihsan jangan ditinggalkan. Kalau tidak, sholatnya nanti kering. Sholatnya itu kering. Kalau bahasa akademiknya tidak bertransformasi dalam kehidupan sholat, kehidupan sosial. Sholatnya rajin, tapi dia tetap menyusahkan orang banyak. Itu nggak bertransformasi sholatnya. Takbir, orang mau sebatas bahu, sebatas telinga, sejadi itu semuanya nggak, itu di cover semuanya dalam 4 mazhab itu, dan semuanya rujukannya adalah hadis sahih. Berarti nggak usah dipertengkarkan. Mau pegang pergelangan tangan di dada, antara dada dan pusat, di bawahnya lagi, bahkan lurus saja, itu juga ada hadisnya sahih. Cuma saya nggak mau lakukan di sini. Kenapa? Lain-lain. Nanti Allahu Akbar ini Pak Ustadz bawa ajaran Syiah lagi, nanti kira Syiah nanti. Padahal memang ada ruku, belum lagi dari segi bacaan ya, belum lagi dari segi bacaan. Makanya kalau sholat 2 rakaat yang benar itu sholatnya duduk tawaruk, iftiros atau apa, semuanya itu dibolehkan oleh 4 mazhab. Tapi kalau ditarjih oleh Muhammadiyah yang terkuat adalah tawaruk. Tapi saya kadang-kadang iftiros juga. Bahkan ada duduk yang tidak biasa kita lakukan, tapi itu sunnah juga, di cover oleh agama, yaitu duduk iqo.
dua kaki di belakang itu dua-duanya berdiri. Itu juga sunnah juga hukumnya. Jadi jangan terlalu ribut di masalah itu, terlalu berisik. Kita itu beragama berisik di aspek lahirnya, tapi batinnya isinya apa? Begitu dibongkar, hasad, dengki, menjatuhkan, kebencian, dendam. Apa yang dinilai oleh Allah kalau seperti itu? Nah, ini pentingnya kita belajar ihsan. Yang ihsan itu di abad ketiga terlembagakan dalam sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf. Ada orang tidak mau pakai nama tasawuf, pakai nama tazkiratun nafs, ya terserah saja, itu bahasa saja, bahasa saja. Karena rukun iman itu melahirkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Rukun Islam melahirkan ilmu fikih. Fikih itu bahasanya sah apa tidak sah? Kalau sudah sah, ya sudah, jalan aja, nggak usah bertengkar di situ. Akidah bahasanya halal haram, benar salah, hak batil, surga neraka, itu bahasa akidah. Kalau ihsan itu bahasanya apa? Bahasa cinta, bahasa mahabbah. Bahasa mahabbah. Di sini kita sudah bisa menikmati bahwa ibadah kita kepada Allah itu ya kita ingin masuk surga, kita ingin terhindar dari neraka, kita ingin dapat pahala yang 10, 70, 700, 1000, 100.000. Tetapi kita harus belajar meningkatkan kualitas ibadah kita karena atas dasar syukur, cinta, ceria, senang, gembira. Nah, itu yang diperintahkan Allah. Yang ditanggung oleh Allah adalah rezeki. Ini ayatnya banyak sekali. Coba ketika sayang ini sering kalau baca ayat ini kadang tidak dilanjutkan, padahal lanjutannya itu yang penting. Kita sering mendengar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mengabdi, menghamba, hanya menyembah kepadaku. Itu ayat sesudahnya, padahal bunyinya ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari mereka. Jadi Allah menyuruh kita ibadah, Allah tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari kita. Jangan dikira Allah menyuruh ibadah, Allah punya kepentingan untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Makanya ditegaskan, ma uridu minhum, aku tidak menghadapkan rezeki, mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Jadi aku memerintahkan ibadah itu tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengharapkan mereka memberiku makan. Sampai disebut secara spesifik. Jangan dikira Allah nyuruh sholat itu Allah butuh diberi makan oleh kita, tidak. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh dia Allah pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kekuatan yang sangat kokoh. Salah satu bukti kokohnya kekuatan Allah itu luar biasa. Bisa memasukkan kekasihnya di area berbahaya tetapi tetap selamat. Masih ingat nggak ketika Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki? Karena apa? Karena dalam ramalan dukun-dukunnya, kahin-kahinnya, anak ini akan meruntuhkan kerajaanmu. Semua akhirnya diinstruksikan, keputusan tanda tangani, semua bayi laki-laki yang lahir bunuh semuanya, dibunuh semua bayi laki-laki. Justru Allah memasukkan Nabi Musa ke istananya. Dan dia nggak bisa berbuat banyak, pasukannya itu nggak berfungsi sama sekali, dan dapat rezeki dari situ. Makanya di kalangan orang-orang yang agak saklek dalam aspek tasawuf mengatakan Nabi Musa itu tubuhnya tumbuh dari daging makanan-makanan yang diharamkan. Apanya yang diharamkan? Karena dia memakan dari harta Nabi Fir'aun laknatullah alaih. Pidato berapi-api seperti itu. Dia nggak sadar secara hakikat lillahi ma fis samawati wa ma fil, itu kepunyaan Allah, semua yang di langit, semua yang di bumi. Yang dimiliki Fir'aun itu punyanya siapa? Fir'aun punyanya siapa? Yang dimakan Nabi Musa selama di situ itu miliknya Allah. Sampai dikata-katakan, wah ini Musa tidak tahu diri, dikasih makan ini enggak, malah melawan. Ini persoalannya prinsip, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa hebatnya Allah, kokohnya dia. Semua bayi laki-laki dibunuh, malah bayi laki-laki ini masuk di istananya, malah dipangku. Jadi waktu kecil masih sempat dipangku Nabi Musa itu, padahal dia menginstruksikan bayi laki-laki
dibunuh. Sempat menarik janggutnya Fir'aun, ditarik-tarik itu, ingat lagi, oh ini laki-laki, ini Bani Israel, ini harus dibunuh. Begitu ingat itu lagi, istrinya berkata, itu kan bayi, nggak tahu dia kalau engkau itu raja. Maka dari itu kalau nggak percaya, coba sodorkan api sama sodorkan madu, makanan yang lezat, mana yang dipilih? Nah, ketika disodorkan itu, Nabi Musa memilih api. Dengan ilham dari Allah, dimasukkan ke mulutnya, nangis menjerit. Kenapa? Itu ilham Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa itu kesulitan berbicara. Makanya ketika hendak berdakwah, meminta Harun itu untuk menemaninya. Makanya doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri itu dari Nabi Musa alaihi salam. Fasih sebenarnya, cuma lidahnya rusak karena ketika masih bayi memakan api. Akhirnya Fir'aun, oh iya ini bayi nggak tahu, narik Pak. Coba bayangkan, ini menunjukkan Allah tuh betapa kokohnya. Kalau mau menjatuhkan orang, melindungi seseorang, biar didekat dengan musuhnya aman. Coba orang yang badannya kuat menunggu ayahnya, kakeknya yang sakit, kakeknya itu berusia 90 tahun lebih, nggak mati-mati, malah cucunya yang jaga. Itu yang begitu, itu rahasia kehidupan, itu pelajaran sebenarnya bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi ayat di surah Az-Zariyat 56, 57, 58, Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan Allah menegaskan, aku tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengharap memberi makan mereka kepadaku. Ditegaskan, sungguh Allah memberi rezeki kepada mereka dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah, berarti Allah itu memberi rezeki, ditanggung. Rezeki kita itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti dari teknisnya ada kajian-kajian yang lebih rigid. Nah, sekarang dari ayat ini, perintah Allah itu bentuknya apa? Perintah Allah bentuknya adalah hanya menyembah kepadanya. Jadi tugas hamba itu cuma satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu tugas hamba. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk menghamba. Tugas hamba apa? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Makanya tadi saya sampaikan, apapun aktivitas kita nggak ada hubungannya dengan orang, hubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau guru, polisi, politisi, direksi, semuanya seperti itu, bekerja sebaik-baiknya, luar biasa negeri ini, Pak. Jadi negara raksasa kita. Jadi negara raksasa kita. Jadi perintah Allah menyembah hanya kepadanya. Yang ditanggung oleh Allah apa dalam ayat ini? Rezeki. Tapi yang dipraktekkan banyak manusia, mati-matian mengejar rezeki itu, atau mati-matian menjalankan perintah. Nah, mati-matian dalam memburu rezeki dan melalaikan perintah itu tanda buta hatinya. Kita tetap bekerja, berangkat pagi, kok belum dapat jam sholat, waktunya apel kok, menjalankan perintah. Habis sholat, fantasiru filar, bertebaran lagi di muka bumi, kok belum dapat azan asar berkumandang, perintah laksanakan. Kenapa? Urusan rezeki kan ditanggung oleh Allah, tapi kita harus bergerak juga. Paham di sini ya? Bukan tidak bergerak, nanti salah paham, ditanggung terus duduk saja, padahal posisinya kasab. Wah, itu dimarahi sama Imam Syafi'i kalau ketemu. Nah, jadi ini harus ditempatkan pada tempatnya. Mati-matian, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, jungkir balik, di pikirannya sudah disetel. Isi pikirannya adalah DUIT, bacanya DUIT, bacanya uang gitu. Coba, ini kadang jadi persoalan bagi kita ya, bukan apanya, memang realitanya banyak manusia seperti itu.